Dewa medis terkuat. Bab 65, jangan pernah menunjukkan kelembutan. Jiangbei Foebe Bar terletak di dekat kota baru di kawasan industri Jiangbei. Memang bukan kawasan mewah, namun dikelilingi oleh pabrik. Setiap malam, gadis-gadis dan pekerja pabrik ini datang ke satu-satunya bar di dekatnya untuk memanjakan diri dan melepaskan stres setelah seharian bekerja. Karena itu, bisnis Foebe's Bar tidak buruk. Saudara Tiger, yang mengelola Foebe's Bar, dikenal sebagai harimau berhati hitam di dunia bawah. Di area ini, ia memanfaatkan musuh besar dan kecil. Tak peduli apakah itu positif atau memalukan, dia akan diberi sedikit muka, kurang lebih. Inilah kekuatan Brother Tiger. Justru karena itulah tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di Foebe's Bar. Sekarang sudah lewat jam 9, tetapi belum sampai jam 10, yaitu waktu ketika bisnis bar sedang paling sibuk. Musiknya keras, dan banyak sekali pria dan wanita muda bersenang-senang di tengah lantai dansa. Sesaat kemudian, di luar bar, Xiao Chen datang dengan tangan di belakang punggungnya. Petugas keamanan di pintu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit ketika melihat Xiao Chen. Xiao Chen memiliki ekspresi membunuh di wajahnya dan mengenakan pakaian formal. Dia tidak tampak seperti seseorang yang datang ke bar untuk bersenang-senang. Namun, mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain. Bagaimanapun, tamu bebas menentukan pakaian apa yang akan dikenakan. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, mereka tidak akan menyerang Xiao Chen. Tetapi, selama Xiao Chen berani menimbulkan masalah, mereka akan langsung menghajar mereka sampai mati. Sebenarnya, Xiao Chen benar-benar datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dia datang ke pintu dan bertanya dengan tatapan dingin. Harimau hati hitam, apakah kamu di sini? Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil kakak harimau dengan namanya? Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin melesat keluar. Pihak lainnya segera menutup telinganya dan berteriak. Separuh telinga itu jatuh ke tanah tanpa suara. Ah, sialan. Beraninya dia melakukan itu. Saudara-saudara, ayo kita pukul dia sampai mati. Semua orang bersorak dan berlari maju. Xiao Chen menghentakkan kakinya, dan energi kuat pun meledak. Listrik padam, dan dalam sekejap, semua orang terpental. Dentuman, dentum, dentum. Beberapa orang jatuh ke tanah, dada mereka menyemburkan darah seolah-olah mereka dihantam batu besar, napas mereka menjadi lemah, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka karena ketakutan. Xiao Chen berjalan langsung ke arah seorang pria dan menginjak dadanya. Tekanan yang sangat besar hampir membuat orang lainnya tidak dapat bernapas. Sekarang, bisakah kau memberitahuku? Petugas keamanan muda itu sudah begitu ketakutan sehingga hati dan hatinya hancur, bagaimana mungkin dia berani tidak menanggapi? Dia segera menjawab. Saudaraku, dia ada di atas. Terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen berjalan mendekat dan menginjak dadanya. Petugas keamanan muda itu langsung memuntahkan darah, matanya melotot, dan dia mati total. Siapapun yang menyerang Xiao Chen pada dasarnya dapat dianggap orang mati. Dia berjalan perlahan ke aula, dan tidak seorang pun memperhatikan sesuatu yang istimewa karena pertempuran baru saja terjadi di luar dan itu hanya berlangsung sesaat. Xiao Chen berjalan ke dalam lift seperti hantu. Kemanapun ia lewat, ia paling banyak dipandang sekilas selalu dilupakan. Di sini, dia hanya seorang pejalan kaki. Tak lama kemudian, Xiao Chen naik ke atas, dan pengawal di lantai atas sedikit mengernyit. Siapa yang menyuruhmu naik ke sini? Turunlah. Jika kau membuat kakak harimau marah, 10 nyawa tidak akan cukup untuk membuatmu mati. Xiao Chen langsung menendangnya. Bang! Dengan suara keras, tubuh tinggi pengawal itu, bagaikan bola meriam, menghancurkan pintu. Ketika pengawal lainnya melihat kejadian ini, pupil mata mereka langsung mengecil, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali, membiarkan Xiao Chen berjalan memasuki aula. Di dalam aula, seorang pria jangkung berkulit gelap tengah menggendong dua wanita cantik berpakaian minim di tangannya. Ketika dia melihat Xiao Chen menerobos masuk, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan dingin. Siapa kamu? Xiao Chen tidak menjawabnya secara langsung, tetapi datang dan duduk di sofa di seberangnya. Aku baru saja mengirim seseorang untuk membunuhku, dan dalam sekejap mata, apakah kau sudah melupakannya begitu cepat? Ekspresi Black Heart Tiger berubah sedikit. Itu kamu. Kamu tidak mati. Sepertinya Xiao Liu dan yang lainnya dibunuh olehmu. Xiao Chen mengangguk acuh tak acuh. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Katakan padaku, aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau mengirim seseorang untuk membunuhku? Saudara Tiger tersenyum dingin. Berani sekali kau. Kau membunuh saudaraku, tapi kau tidak melarikan diri. Sebaliknya, kau berani datang kepadaku untuk diinterogasi. Harus kuakui,
kau benar-benar berani. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Tapi kamu juga bodoh. Kamu begitu bodoh sampai-sampai datang untuk menggangguku, harimau hati hitam. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu berani memprovokasiku di tempat ini di Jiangbei? Setelah berkata demikian, dia mencondongkan kepalanya ke depan dan tersenyum muram. Aku akan mengulitimu, mematahkan tulangmu satu persatu, lalu memberimu makan hidup-hidup ke anjing. Hehe. Xiao Chen sedikit mengernyit, mengambil botol anggur di atas meja, dan membantingnya tepat ke kepala harimau berhati hitam itu. Ledakan. Disertai suara dentuman keras, harimau hati hitam segera menutupi kepalanya dan berteriak. Ah! Kepalaku! Kedua pelacur di sampingnya juga berteriak ketakutan, wajah mereka menjadi pucat dan mereka gemetar. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku paling benci ketika orang berbicara omong kosong di hadapanku. Aku akan bertanya sekali lagi, siapa yang memintamu membunuhku? Harimau hati hitam meraung. Persetan denganmu. Jika kau berani memukulku, aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara dan mengulurkan tangannya, Xiao Chen menggunakan pecahan botol anggur untuk memakukan tangan hitam besarnya ke meja. Ah! Harimau berhati hitam itu menjerit dengan memilukan. Xiao Chen menoleh sedikit, mata He Xinhu berputar ke belakang kesakitan, dan dia hampir pingsan. Kau membuatku bertanya untuk ketiga kalinya. Nada dingin itu membuat Black Heart Tiger benar-benar ketakutan. Dia telah menyadari bahwa pria ini gila. Kalau dia terus begini, dia benar-benar akan dipukuli sampai mati olehnya. Itu Ruan Chenglong, putra tertua grup Ruan. Dia memberiku 5 juta dan memintaku untuk berurusan denganmu. Itu bukan urusanku. Aku juga mengambil uang dan membantu orang-orang terbebas dari bencana. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit dan dua sinar dingin meledak. Ruan Chenglong. Dia benar-benar mencari kematian. Sudah kubilang, kau boleh melepaskanku. Aku salah, aku tidak mengenali orang hebat itu. Aku bisa memberimu uang, cukup minta kau melepaskanku. Aku akan memberimu 10 juta, oh tidak, 100 juta. Xiao Chen meliriknya, mengeluarkan botol anggur yang setengah pecah di tangannya, berbalik dan pergi. Black Heart Tiger akhirnya menghela napas lega. Meski seluruh tubuhnya merasakan sakit luar biasa, dia akhirnya selamat. Sayangnya, sebelum dia bisa merasa bahagia, Xiao Chen tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Dia melemparkan botol anggur yang setengah pecah di tangannya dan membiarkannya berubah menjadi bilah pisau tajam, memenggal kepala harimau hati hitam hanya dengan satu pukulan. Aku akan meminjamkanmu kepalaku untuk digunakan. Kedua wanita muda itu menjerit 2 kali dengan keras dan pingsan di tempat karena ketakutan. Tetapi Xiao Chen mengabaikannya dan pergi. Perhentian selanjutnya, Rumah Ruan. Bab 66 Konfrontasi. Salon kecantikan Jiangbei Water Hibiscus adalah salon kecantikan terbesar di seluruh wilayah Jiangbei. Hanya ada 3 tipe orang yang bisa datang ke sini. Wanita kaya. Gadis kulit putih, kaya dan cantik. Nyonya. Karena konsumsi di sini tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dengan paket kecantikan yang harganya mulai ratusan ribu, saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang enggan membelinya. Tetapi justru karena itulah tempat ini menjadi surga yang diimpikan semua wanita di seluruh wilayah Jiangbei. Apa yang wanita inginkan? Cantik. Dan disinilah tempat impian mereka dapat menjadi kenyataan. Kalau wanita cantik, dia bisa berbuat apa saja sesuka hatinya, persis seperti pria yang punya uang. Pada saat ini, di ruang VIP No. 308 di lantai 3 Hotel Suisang Furong, seorang teknisi muda sedang memberikan pijat kepada istri ketua Ruan Group, Ibu Ruan Chenglong. Saudari Ruan, kulitmu sangat bagus. Orang lain harus melakukan paket ini setidaknya 7 atau 8 kali untuk melihat efek yang nyata. Kulitmu dapat menyerap cukup nutrisi setelah 4 kali. Kulitmu putih dan lembut, seperti gadis berusia 18 tahun. Benar-benar membuat iri. Nyonya Ruan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan memutar matanya, terlihat sangat menawan. Dasar bocah nakal, omonganmu manis sekali. Kalau aku 10 tahun lebih muda, aku pasti sudah dimakan olehmu juga. Kakak Ruan, apa yang aku katakan itu benar. Omong kosong. Baik tindakan maupun perkataan mereka penuh dengan ambiguitas. Namun sebenarnya ini juga merupakan ciri kembang sepatu air. Pada dasarnya, wanita yang datang ke sini membutuhkan cinta. Wanita yang tidak kekurangan cinta sangat lembab dan tentu saja tidak membutuhkan perawatan. Hanya wanita yang kurang kasih sayang, punya kelainan endokrin sampai berjerawat saja yang butuh perawatan kecantikan. Namun, saat keduanya tengah bermesraan, pintu ruang VIP didobrak. Bang! Terjadilah ledakan keras yang membuat kedua lelaki itu ketakutan hingga menggigil dan hampir mengompol. Terutama Nyonya Ruan, dia bahkan mengira kalau suaminya yang datang ke sini untuk menangkapnya. Akan tetapi,
Saat melihat Xiao Chen, raut wajah Nyonya Ruan langsung menjadi rileks, lalu langsung berubah dingin lagi. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk menggangguku? Orang yang masuk adalah seorang pria tampan dengan mata berbinar dan alis tajam seperti pedang. Siapa lagi kalau bukan Xiao Chen? Sambil menatapnya, Xiao Chen berkata dengan dingin. Aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk memanggil suami dan anakmu. Teknisi berwajah cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Berani sekali kau bicara seperti itu pada adikku Ruan. Kau percaya aku akan membunuhmu? Xiao Chen bahkan tidak melihatnya, dia hanya melemparkan bungkusan berdarah di tangannya dan memukulnya dengan keras di kepala. Dalam sekejap, teknisi tampan itu pingsan. Seketika itu juga, isi bungkusan itu perlahan bergulir keluar dan menghadap ke arah Nyonya Ruan, membuatnya sangat ketakutan hingga ia menjadi pucat dan menjerit kesakitan. Ah! Xiao Chen duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan menatapnya dengan dingin. Ingat, Anda hanya punya waktu 1 menit. Nyonya Ruan menggigil hebat, dan tanpa peduli kalau jubah mandinya terlepas, dia cepat-cepat merentangkan kakinya, berlari ke meja di sampingnya, mengambil telepon genggamnya, dan menghubungi nomor suaminya. Hei! Lao Ruan, seseorang ingin membunuhku. Dia ada di Suisang Furong, dan dia ingin bertemu denganmu dan putramu. Kau harus segera datang, kalau tidak, aku pasti akan mati. Kemarilah sekarang. Di ujung telepon lainnya, Ketua Ruan terdengar bingung. Apa-apaan ini? Siapa yang berani membuat masalah di Suisang Furong? Jangan bercanda denganku, itu wilayah keluarga Wu, siapa yang berani membuat masalah di sana? Nyonya Ruan sangat marah hingga dia mulai mengumpat. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Aku sudah bilang padamu untuk datang ke sini, sekarang, segera, sekarang juga. Kalau tidak, kau harus menyiapkan peti mati untukku. Nada di ujung telepon lainnya menjadi terasa lebih berat. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan segera datang menemuimu. Setelah menutup telepon, Nyonya Ruan menatap Xiao Chen dengan gemetar. Puan, apakah ini baik-baik saja? Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan mengangguk. Tetaplah di sudut ini dan aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Baiklah, terima kasih banyak, terima kasih Tuan. Nyonya Ruan segera meringkuk di sudut, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan bahkan tidak berani bernapas, karena takut Xiao Chen akan marah dan membunuhnya. Segera, Ketua Ruan dan Ruan Chenglong bergegas ke Suisang Furong. Setelah ayah dan anak itu bertemu, wajah mereka tampak sangat serius. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Seseorang benar-benar berani menyentuh siapapun dari keluarga Ruan kita. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Ayah, dan Suisang Furong, mengapa kalian tidak melindungi ibuku? Tunggu, kalian tidak boleh membiarkan Suisang Furong pergi begitu saja. Itu benar. Ayah dan anak itu segera masuk, dan resepsionis segera menunjukkan jalan kepada mereka. Tuan Ruan, apakah Anda kesini untuk menemui Nyonya Ruan? Silakan ikut saya. Ayah dan anak itu segera datang ke kamar pribadi 308 di lantai 3. Begitu mereka masuk, bau darah yang menyengat membuat ayah dan anak itu mengerutkan kening. Ketika Ibu Ruan melihat suami dan anaknya, ia langsung berlari menghampiri dan memeluk erat lengan suaminya. Suamiku, anakku, kalian akhirnya di sini. Anak ini gila. Dia telah membunuh seseorang dan akan membunuhku. Ayah dan anak keluarga Ruan melirik kepala harimau berhati hitam di tanah, menyebabkan kelopak mata mereka berkedut hebat. Kejam sekali. Setelah itu, Ruan Chenglong mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Itu kamu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan Pastor Ruan bertanya dengan bingung. Jackie Chan, apakah kamu kenal anak ini? Bagus. Wajah Ruan Chenglong tampak sedikit jelek. Si bocah ini membantu Su Ruoxue dari keluarga Su untuk bangkit kembali. Aku ingin membeli resep yang diberikannya kepada Su Ruoxue darinya. Namun dia tidak mau, jadi aku mencari Black Heart Tiger untuk menghadapinya. Aku tidak menyangka si bocah ini begitu kuat. Dia mampu mengalahkan Black Heart Tiger. Pastor Ruan berteriak dengan marah. Brengsek, sudah kubilang jangan sombong di luar sana, tapi sekarang kau hampir membuat ibumu terbunuh. Wajah Ruan Chenglong tampak sedikit malu. Maafkan aku, ayah. Aku salah. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu secara rinci saat aku pulang malam ini. Setelah berkata demikian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan memasuki ruang pribadi, duduk berhadapan dengan Xiao Chen, dan menatap langsung ke mata Xiao Chen. Anak saya bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Saya, sebagai seorang ayah, gagal mendidiknya dengan baik. Di sini, saya bersedia meminta maaf kepada Anda. Harap bermurah hati dan jangan teruskan masalah ini. Kita bisa berteman. Jika Anda memiliki masalah di Jiangbei di masa mendatang,
Anda selalu dapat meminta bantuan saya. Bersambung,